み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ultraman Omega udah tayang nih, dan inilah review dari Tidak Pernah Lulus. Iya, gue bilangnya review ini, bukan breakdown, karena lebih fokus ngebahas pendapat gue tentang episode pembuka ini. Langsung aja kita bahas. Series ini dibuka dengan pertarungan Ultraman Omega melawan alien serangga di luar angkasa. Di sarang mereka mungkin itu. Singkatnya, dalam pertarungan itu Ultraman Omega ditembak sama induknya dan akhirnya dia jatuh ke bumi dalam bentuk manusia. Iya, langsung jadi manusia itu. Bukan dalam bentuk Ultraman terus jadi manusia ya. Nggak tahu juga bentuk manusianya dapat dari mana. Apakah dia meniru atau emang dari sananya kayak gitu. Singkatnya, dia bertemu dengan Kosei Hoshimi. Tanda-tanda kemunculan kaiju juga udah ada dan akhirnya kaijunya beneran muncul. Di sini Ultraman Omeganya lupa ingatan ya. Jadi dia waktu ke bumi ini banyak banget yang nggak dia ketahui. Ini benda apa nih? Ini apa nih? Bahkan kekuatannya sendiri aja dia nggak tahu. Aku bisa terbang nggak? Ternyata bisa. Dan aku juga bisa berubah jadi besar nih. Dan akhirnya berubahlah jadi Ultraman Omega. Dia melawan kaijunya, kewalahan sedikit, terus menang. Udah gitu doang sih ceritanya. Jadi memang sangat-sangat sederhana nih ceritanya. Nah, sekarang pendapat gua nih. Ini pembuka yang bagus atau jelek nih? Menurut gua, ini pembuka yang cukup bagus. Pertama, ngomongin tentang visualnya dulu. Pembukanya aja udah kayak gitu, gimana nggak bagus? Itu pertarungannya full CGI itu loh. Gak tau gue apakah ada pakai suit atau enggak. Nah, tapi ini membuktikan kalau udah kesulitan membedakannya kayak gitu, ya berarti emang CGI-nya bagus. Karena sulit dibedakan antara yang asli sama palsu, antara yang beneran pakai suit atau pakai CGI. Harusnya itu CGI semua sih. Tapi ya itulah buktinya, itu bagus. Waktu pertarungan di bumi melawan kaijunya juga sama bagusnya. Ada beberapa shoot yang gue suka, meskipun ada juga yang gue merasa ini terlalu biasa. Tapi overall ngomongin visualnya ya udah bagus lah. Terus yang gue suka lagi dari episode ini adalah interaksi dari si Omega yang dimana dia lupa ingatan. Itu dapat banget pelangak-pelongoknya. Ini apa ini? Ini kekuatanku apa ini? Dapat banget, mantap Takesue. Terus pesan moral juga dapat. Pesan moralnya tuh digambarkan lewat si Kosei, yang si Omega sampai berulang kali ngomong kamu baik hati. Si Kosei-nya kan di situ nolongin anak kecil ya. Dia marahin orang-orang dewasa di sana yang malah memikirkan diri mereka sendiri. Tapi bukan berarti episode pembuka ini sangat sempurna. Masih ada kekurangannya juga. Hal yang gue pertanyakan, pertama, dari mana bentuk manusia Ultraman Omega? Dia udah jadi manusia aja tuh, kok bisa? Nah, ini nggak ada penjelasannya. Ya mungkin ini bukan jadi kekurangan sih, tapi misterinya. Semoga ini nanti dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan akan jadi kekurangan. Kedua, tentang berantem melawan kaijunya. Gua nggak ada masalah sih sama visualnya. Koreografinya juga cukup oke. Meskipun ada beberapa adegan yang menurut gua sangat-sangat kurang, tapi gua memaklumi itu karena Omeganya kan lupa ingatan. Nggak tahu nih apakah emang kayak gini cara berantemnya Omega seterusnya. Tapi semoga enggak lah. Nah, tapi karena lupa ingatannya ini juga, yang nggak buat gue bertanya-tanya, ini kok berantemnya sebentar banget? Kayak nggak masuk akal aja, ada alien lupa ingatan melawan kaiju, kok sebentar banget nih menangnya? Harusnya lebih panjang lagi dong. Kan dia lupa ingatan, nggak tahu apa-apa. Masa menangnya bentar doang? Ini masalah durasi, tapi tetap aja jadi kekurangannya menurut gue nih. Akan lebih bagus kalau misalnya pertarungannya dipanjangin dikit lagi. Potonglah beberapa adegan yang nggak diperlukan. Atau sekalian aja lagunya di bagian akhir dibuang. Buat yang nggak tahu itu lagu openingnya, bukan lagu ending. Emang ada di belakang dibuat. Udah hal yang sangat biasa lah. Episode pembuka ya udah langsung dibuka aja. Kayak di Blazer kemarin juga nggak ada lagu openingnya. Cuma ini bedanya Omega lagu openingnya di belakang, di bagian akhir. Seolah-olah jadi lagu endingnya. Padahal lagu endingnya bukan itu ya nanti. Oke, sekarang gua mau ngomongin tentang kaijunya. Ini cuma ngebahas teorinya aja sih. Sebelumnya lewat trailer Omega, ada konfirmasi kalau bumi ini tidak punya kaiju. Tapi nyatanya kaiju terus bermunculan. Dan di episode 1 ini, kaijunya juga muncul langsung dari bawah tanah. Yang berarti sangat besar kemungkinan ini merupakan kaiju bumi. Lalu kenapa di trailernya disebutkan bahwa bumi tidak memiliki kaiju sebelum Omega datang? Waktu itu gua berteori ya, kaijunya itu sebenarnya kaiju bumi. Tapi emang lagi tertidur aja, nggak pernah bangkit. Jadi seolah-olah buminya nggak punya kaiju. Nah, ketika Ultraman Omega datang, barulah kaiju-kaiju ini bermunculan. Entah karena apalah gitu. Bisa jadi karena musuh yang mengejar Omega, musuh ini memancing Ultraman Omega keluar. Jadi dia pun membangkitkan kaiju bumi. Atau mungkin ya karena kekuatan dari Ultraman Omega itu aja. Yang ada kemungkinannya kekuatan Omega mengancam para kaiju-kaiju ini. Yang namanya kaiju itu kan seperti hewan liar yang memiliki insting bertahan. Kalau ada ancaman, mereka akan menunjukkan perilaku aneh. Ya inilah mereka merasa terancam dengan adanya Ultraman Omega. Jadi di sini gue hanya mengulang teori
teori lama tentang kemunculan kaiju di episode ini dan episode-episode yang akan datang. Yang mana yang benar entahlah, nggak tahu. Karena setelah dipikir-pikir lagi, dua-duanya besar kemungkinan benar. Karena di bagian pembuka waktu lawan kaiju serangga atau alien serangga, itu mereka punya induknya loh. Nah, bisa jadi dialah musuh Ultraman Omega nih. Kita kan nggak tahu ya Omega ini berantem sama mereka tuh karena apa? Karena konflik kah atau Omega aja yang lagi gabut? Gabut sih nggak mungkin. Tapi intinya kan ada konflik di sana. Nah, inilah yang jadi landasan untuk series ini. Dan ngomongin tentang kaiju lagi, sepertinya kaiju bukan menjadi daya tarik utama di series ini. Episode 1 ini aja, kaijunya muncul sangat-sangat sebentar dengan pertarungan yang cukup singkat. Itu tadi gue bilang jadi kekurangan nih. Pertarungannya emang harus lebih dilamakan lagi. Nah, maksud gue tuh kayak gini, daya tarik utama di series ini lebih ke interaksi manusianya antara si Omega, Kose, sama nanti si main heroine. Ya, case-nya cuma mereka bertiga kan. Nah, daya tariknya itu ada di mereka bertiga. Jadi kaijunya akan di-highlight sebentar doang. Ya tadi lah misalnya, kan bentar doang tuh munculnya. Dia mau muncul, getar-getar ada gempa, mengacau sebentar, ya udah kan, langsung dilawan sama Ultraman Omeganya. Nah, jadi gue beranggapan nih, oh kaijunya bukan daya tarik utama di series ini. Kaijunya di-highlight sebentar doang, nanti ngelawan Ultraman Omega. Nah, semoga kedepannya, untuk pertarungan Omega melawan kaijunya lebih lama. Ingat ya, Omega ini lupa ingatan coy. Dia masih meraba-raba. Masa ya masih meraba-raba gini menangnya bentar doang? Kan jadi kayak nggak mungkin gitu. Jadi soal melawan kaiju yang sebentarnya itu tetap kekurangan. Tapi melihat bagaimana kaijunya muncul, gue jadi paham kalau series ini tidak menjual kaijunya. Meskipun kaijunya original, yang dijual itu justru interaksi manusianya. Ya ini Takesue banget sih sebenarnya. Kalau gue lihat Ultraman RB, itu juga kan yang dijual interaksi manusianya. Bukan si Lego side-nya loh, walaupun dia final boss-nya. Di Ultraman Decker pun yang dijual itu apa? Tetap interaksi manusianya, dramanya, antara Agam sama si Kanata. Bukan tentang spear-nya. Jadi emang udah ketebak nih, apa yang dilakukan Takesue di series ini. Ya dua itu untuk final boss sih ya, bukan kaiju mingguan. Kalau kaiju mingguan tetap banyak highlight-nya. Mungkin emang episode 1 ini aja yang kurang. Cuma gue nggak ada masalah sama highlight-nya tadi. Yang gue permasalahkan itu cuma berantemnya yang cukup sebentar. Kalau masalah highlight-nya gue bisa mikir positif. Takesue emang nggak menjual kaiju. Dan kalau melihat dari dua series yang gue sebutkan tadi, RB sama Decker nih, ya berarti final boss di series ini, musuh utama di series ini, juga highlight-nya sangat-sangat sedikit. Tapi kita lihat aja apakah akan sebagus RB. Legacy di Ultraman RB itu kan hanya sekedar pembuka sama penutup ya. Tapi karena dia nih jadi penyebab konflik-konflik di buminya, masih ada hubungannya sama dia lah. Jangan kayak Ak yang musuh utamanya tidak menyebabkan masalah apa-apa lagi selain alasan Ak ada di bumi. Serius kan cuma itu doang? Nah, jangan kayak gitulah. Nah, jadi itu dia pendapat gua untuk episode 1 Ultraman Omega. Episode pembuka yang cukup bagus tapi masih ada kekurangannya. Dan gimana menurut kalian nih? Apakah suka dengan pembukanya? Atau ada komentar-komentar lain yang menurut kalian, wah kok gini, kok gitu? Ya silahkan aja komentar di bawah. Next, di Sabtu depan kita akan kedatangan heroin nih. Gua nggak sabar nungguinnya. Dan tentunya gue juga nggak sabar nunggu visual dari lagu opening sekaligus lagu ending dari series ini. Dan ya udahlah, ini aja yang perlu dibahas. Terima kasih telah menonton and see you next time.